Regu penolong mengeluarkan tandu untuk dapat segera mengangkut korban untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Jalan Tol Suha pada kilometer 150 dekat dengan Tong An, tanggal 16 Maret pukul 16 sore, tersiar berita sebuah bus wisata menabrak dinding gunung, cederakan 39 orang dan menewaskan 6 penumpang. Bagian kiri belakang bus wisata adalah korban kecelakaan yang paling parah mengalami tabrakan yang kuat. Usai tim pertolongan mendapatkan laporan, mekanisme penanggulangan kecelakaan skala besar segera diluncurkan dengan memberikan garis pembatas, memberikan bantuan secara cepat. Supir, tour guide, dan juga anggota lainnya total 45 orang, banyak pasien yang segera dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Penumpang bus wisata tersebut mayoritas adalah warga dari RT Fuxin Distrik Xindian New Taipei yang tengah menggelar kegiatan wisata 2 hari ke Hualien. Namun malah terjadi kecelakaan saat hendak kembali pulang. Penumpang mengutarakan jika bus wisata telah kehilangan kontrol pada tikungan kedua dan menabrak dinding gunung pada tikungan ketiga. Anggota keluarga korban pada subuh 17 Maret bersama dengan mobil jenazah mendatangi lokasi untuk berdoa. Pihak kepolisian Soal juga turun untuk memberikan bantuan pengaturan lalu lintas. Upacara doa tersebut berjalan sekitar 20 menit dan mobil jenazah segera diberangkatkan menuju rumah duka Taipei nomor 2. Pihak kejaksaan masih terus mengumpulkan bukti dan berharap dapat secepatnya mengklarifikasi penyebab kecelakaan. Dari kejauhan melihat gedung Taipei 101 dan sekeliling kota penuh dengan kabut. Hal ini dikarenakan tiupan angin sekitar yang mengarah ke timur. Laporan prediksi kualitas udara dari Administrasi Pelestarian Lingkungan atau EPA menunjukkan jika tanggal 16 hingga 19 Maret, kawasan barat Taiwan mayoritas berada di level oranye, pertanda hati-hati. Sementara Yunlin, Chiayi, dan Tainan telah berada mencapai level merah. Kondisi difusi yang buruk membuat partikel polusi semakin sulit untuk berdifusi, menyebabkan polusi udara. Dan lebih parah lagi, beberapa hari terakhir ini terjadi kebakaran di kawasan pegunungan di Kaohsiung dan Taichung. 16 Maret siang, barak satuan marinir di Gunung Shou, Kaohsiung juga dilaporkan terjadi kebakaran pada ilalang di sekitarnya. Dengan ditambah tiupan angin yang kuat, membuat api semakin membesar. Regu penolong mengerahkan anak buahnya untuk memadamkan api. Hingga pukul 15 barulah terpadamkan. Kondisi krisis air melanda hampir semua kawasan. SD Qing'ai di desa dan Ainantou sejak tanggal 8 Maret tidak ada air yang dapat digunakan. Pihak sekolah telah mengantisipasi hal tersebut dengan pengiriman air dari bawah gunung yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air untuk dapur. Kondisi krisis air di sentral dan selatan Taiwan paling parah. Merujuk pada data Badan Sumber Air atau WRA, sejak Juni 2018 hingga Februari akhir tahun ini, jumlah curah hujan rata-rata mencatat angka terendah dalam sejarah, yakni kurang dari 1000 mm. Waduk Shemen yang memiliki daya efisiensi tinggi dalam penyimpanan air juga hanya mampu mempertahankan hingga tidak sampai 45% saja. Waduk Yonghesan, Waduk Paoshan hanya tinggal 10%. Kondisi di sentral lebih parah. Waduk penting rata-rata hanya 10%. Di antaranya Waduk Deji tidak sampai 10%. Kondisi Waduk Chengwen di selatan tidak sampai 20% juga menghadapi krisis air. Guna memperbaiki kondisi masalah krisis air, WRA telah siap sedia dengan program pembangunan sumber daya air guna menstabilkan ketersediaan air, di antaranya membangun danau buatan, pabrik desalinasi, pembaharuan selang air, pengerukan waduk dengan total dana sekitar 160 miliar dolar Taiwan. Cuaca mulai memanas, panen buah dan bunga di Taiwan pun dimulai, ditambah dengan meningkatnya permintaan ekspor juga turut mendongkrak kebutuhan akan kardus kemas. Pihak GCC ROC menyampaikan karena dipengaruhi oleh pandemi, maka tahun ini muncul kondisi kekurangan kontainer dan harga kirim melonjak drastis, sehingga turut menaikkan harga bahan baku impor. Untuk harga kardus rata-rata naik 5 hingga 10% pada awal tahun, kini naik lagi hingga 15%. Pandemi sendiri juga mengubah gaya hidup konsumen. Sistem pengiriman ekonomis juga meluas, sehingga menyebabkan kardus kemas sulit untuk diperoleh. Merujuk pada data statistik dari Asosiasi Industri Kertas Taiwan, kebutuhan kardus dalam negeri pada Januari tahun ini naik sebanyak 18%. Untuk pasar ekspor berkurang 20,5%. Untuk itu pemerintah diimbau dapat melakukan penataan sistem persentase pemasokan industri kertas, menaikkan persentase pekerja migran sektor industri kertas, melonggarkan sistem jam lembur, dan menyemangatkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah kardus. Pihak PCAT menjelaskan bahwa industri manufaktur kertas adalah jenis industri padat karya, tugas berat dan banyak. Sekalipun itu, semua pihak telah mengoptimalkan sistem otomatisasi, tetap tidak ada generasi muda yang hendak terjun ke dalamnya. Jika hendak menyelesaikan masalah yang berkepanjangan ini, selain melonggarkan sistem pembatasan jam kerja, persentase PMA juga harus ditingkatkan, baru benar-benar dapat memastikan keberlangsungan industri ini.